Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Indonesia Maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Baiklah anak-anakku sekalian, kelas 10 IPA dan 10 IPS. Pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN. Nah, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang wilayah negara. Nah, sekarang kita masuk lanjutannya, yaitu tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, sekarang kita lihat dulu, yaitu tentang pengertian penduduk. Ya, pengertian penduduk. Apa itu penduduk? Ya, penduduk adalah semua orang yang tinggal atau mendiami suatu wilayah negara dan tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara tersebut. Semua orang, ya, semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara. Jadi kalau kita ganti dengan penduduk Indonesia, kan begitu kan? Penduduk Indonesia adalah penduduk negara kesatuan Republik Indonesia adalah penduduk Indonesia adalah semua orang yang tinggal di Indonesia, mendiami wilayah Indonesia dan tunduk terhadap peraturan dan kekuasaan negara. Nah, tentu ada sebutan, ya. Seseorang disebut, ya, tidak disebut sebagai penduduk dan disebut sebagai penduduk. Nah, seorang disebut penduduk, ya. Seseorang disebut penduduk apabila dia bertempat tinggal di suatu negara dalam jangka waktu yang lama, ya. Dia tinggal di suatu negara dalam waktu yang jangka yang lama, baik sebagai status kewarganegaraan ataupun menetap karena pekerjaan. Seorang disebut penduduk apabila dia
bertempat tinggal di suatu negara dalam jangka waktu yang lama. Baik statusnya sebagai kewarganegaraan, artinya ya proses kewarganegaraan itu ya dilalui untuk menjadi tinggal di suatu negara, ataupun menetap karena pekerjaan. Nah, menetap dia di suatu wilayah ya karena pekerjaannya. Nah, maka yang kedua, seorang tidak disebut penduduk. Kenapa? Karena dia bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu ya, dalam jangka waktu yang singkat ya, dalam jangka waktu yang singkat. Nah, jadi di negara kita ini ada yang dikatakan disebut penduduk dan ada juga tidak disebut sebagai penduduk. Ada yang disebut sebagai penduduk atau seseorang sebagai penduduk atau seseorang tidak disebut penduduk. Nah, siapakah itu yang seseorang yang disebut sebagai tidak disebut penduduk? Nah, misalnya para wisatawan ya, wisatawan mancanegara ya, ada orang Belanda berwisata ke Indonesia, tinggal hanya beberapa jangka waktu di Indonesia ini, tidak bertahun-tahun ya misalnya datang ke Danau Toba ya, melihat keindahan Danau Toba itu, kemudian tempat wisata yang lain, pergi ke Bali ya, pergi ke Raja Ampat dan lain sebagainya ya, akhirnya dia terus kembali ke tanah airnya atau negara asalnya, ke Belanda. Begitulah para wisatawan itu dikatakan tidak sebagai penduduk ya, karena hanya bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara dalam jangka waktu yang singkat. Baik, kalau begitu apa itu warga negara? Itulah tadi penduduk, sekarang warga negara. Ialah warga negara adalah anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Hubungan timbal balik terhadap negaranya. Nah, ini ada kartu tanda penduduk ya, kartu tanda penduduk Republik Indonesia. Ya kan, setiap warga negara Indonesia harus mempunyai kartu tanda penduduk. Nah, setiap ya anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajibannya. Kewajiban itu adalah sebagai tanggung jawab ya kepada negara. Nah, sekarang mari kita lihat dulu pengertian warga negara menurut beberapa ahli. Ya, menurut beberapa ahli. Satu, menurut Aristoteles. Ya, menurut Aristoteles, warga negara adalah orang yang secara aktif dalam kehidupan bernegara sebagai orang yang memerintah dan diperintah. Jadi penduduk itu, warga negara itu adalah orang yang diperintah dan orang yang memerintah dalam suatu negara. Ya, aktif, ya, aktif dalam kegiatan hidup bernegara. Apakah dia sebagai yang memerintah atau yang diperintah? Itulah menurut Aristoteles, ya. Nah, kemudian menurut Austin Raney, warga negara adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan resmi sebagai anggota dari suatu negara. Jadi seseorang itu harus mempunyai kedudukan resmi sebagai anggota dari suatu negara, baru dikatakan dia sebagai warga negara. Ya, orang-orang yang mempunyai kedudukan resmi sebagai anggota dari suatu negara. Nah,
Yang ketiga ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Warga negara adalah penduduk suatu negara atau bangsa yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai anggota negara tersebut. Nah, warga negara penduduk suatu negara atau bangsa yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai anggota negara tersebut. Yang keempat, Dr. A.S. Hikam. Apa yang dikatakan A.S. Hikam sebagai warga negara? Yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara sendiri. Ada suatu komunitas, kemudian komunitas itu membentuk negara sendiri. Ya. Nah, terakhir adalah menurut Kerniatmanto, warga negara adalah anggota negara yang memiliki hak, kewajiban, dan kedudukannya terhadap negaranya. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat satu persatu, hampir mempunyai makna yang sama ya, hampir mempunyai arti yang sama. Baik, itulah tentang pengertian warga negara menurut para ahli. Nah, kemudian bahwa kewarganegaraan itu dibagi dua, dibedakan atas dua bagian. Ya, satu mempunyai arti juridis, kemudian yang kedua arti sosiologis. Ya, arti juridis adalah menurut hukum, ya, menurut hukum yang berlaku, ya, tentang kewarganegaraan menurut hukum. Kemudian yang kedua arti sosiologis, yaitu menurut ikatan emosi, ikatan sosial, ya, mungkin karena senasib sependeritaan dibentuklah, ya, maulah atau katakanlah kewarganegaraannya berdasarkan itu, ya, berdasarkan ikatan darah, ya, ikatan sosial dan lain-lain sebagainya. Nah, baik. Di sini ada tabel. Kita lihat tabelnya ini, ya. Ada tabel di sini untuk memperjelas penduduk dan warga negara. Orang yang mendiami suatu wilayah. Nah, kita katakanlah Indonesia. Wilayah itu apa? Wilayah Indonesia. Jadi orang-orang yang mendiami wilayah Indonesia itu terbagi atas dua bagian. Satu disebut penduduk dan satu disebut bukan penduduk. Penduduk tadi sudah jelas pengertiannya, ya. Orang yang tinggal lama, kan begitu kan? Atau berdasarkan kewarganegaraan, ya kan? Dan juga mungkin karena pekerjaan dia menetap di suatu wilayah. Banyak orang asing yang datang ke Indonesia ini, ya. Ada penduduk asli, ya kan, orang pribumi, kemudian orang-orang asing yang sudah diproses kewarganegaraannya, dan juga ada orang asing di Indonesia ini disebut sebagai penduduk karena dia bekerja menetap di Indonesia. Dah, itulah. Dan juga ada yang tinggal yang disebut dengan bukan penduduk. Itulah yang tadi hanya tinggal dalam waktu yang singkat, ya, sementara. Para wisatawan domestik, wisatawan mancanegara. Nah, mereka itulah yang bukan penduduk. Sudah jelas bukan? Nah, kemudian penduduk. Penduduk sebagai warga negara dan penduduk sebagai bukan warga negara. Nah, warga negara itu ada dua, warga negara pribumi atau asli dan warga negara keturunan. Nah, yang bukan warga negara adalah warga negara keturunan dan warga negara asing. Nah, inilah kira-kira pembagian penduduk dan bukan penduduk, dan warga negara dan bukan warga negara. Oke, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan kembali. Mari kita lanjutkan kembali. Nah, kedudukan warga negara dalam negara.
dalam untuk menerapkan azas kewarganegaraan, ya, menerapkan azas kewarganegaraan, terdapat ada dua pedomannya itu, ya. Pedoman kewarganegaraan, yaitu berdasarkan kelahiran dan naturalisasi, ya, naturalisasi. Nah, dalam azas berdasarkan kelahiran ada dua, yaitu ius soli atau tempat berdasarkan tempat kelahiran, dan ius sanguinis berdasarkan keturunan, ya, berdasarkan keturunan. Jadi tadi azas kewarganegaraan ada dua, berdasarkan kelahiran dan naturalisasi. Nah, kelahiran itu juga ada dua, ya. Berdasarkan kelahiran itu ada dua, yaitu ius soli tempat kelahiran dan ius sanguinis sebagai keturunan. Nah, berdasarkan perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan itu bisa saja menimbulkan masalah status kewarganegaraan, ya. Terjadi masalah status kewarganegaraan, ya, yaitu disebut dengan apatride, ya. Apatride, seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. Seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Hal ini bisa terjadi jika orang tersebut lahir dari orang tua yang negaranya menganut azas ius soli, ya. Seseorang lahir dari orang tua yang negaranya menganut ius soli. Ius soli itu apa tadi? Berdasarkan kelahiran, ya, berdasarkan ius soli, tetapi lahir di negara yang menganut azas ius sanguinis. Dia lahir di negara azas ius sanguinis. Contoh begini, ya, contoh begini. Amerika Serikat adalah salah satu contoh menggunakan azas ius soli, ya. Filipina menganut azas ius sanguinis, ya, ius sanguinis. Nah, si anak tersebut warga negara Amerika Serikat, dia lahir di Filipina, ya. Dia dilahirkan orang tuanya, ibunya di Filipina. Filipina itu menganut sistem, ya, ius sanguinis, sedangkan Amerika Serikat berdasarkan tempat lahir. Karena lahir di Filipina, maka dia menurut Amerika Serikat adalah warga Filipina. Tetapi Filipina menganut ius sanguinis, maka dengan demikian dia tidak punya kewarganegaraan. Oke, itulah apatride. Sekarang bipatride, seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Apalagi ini yang tadi tidak punya kewarganegaraan, sekarang mempunyai dua kewarganegaraan. Nah, mengapa bisa terjadi? Hal ini terjadi apabila seorang berasal dari orang tua yang menganut ius soli, ya, yang menganut, ya, ius sanguinis, ya, ius sanguinis, dan dia lahir di negara yang menganut ius soli. Jadi kebalikan tadi, ya, kebalikan tadi. Nah,
Kalau tadi warga negara Amerika yang lahir di Filipina, maka dia tidak mempunyai warga negara. Nah sekarang Filipina, warga negara Filipina, ya, pergi ke Amerika, ya, dan melahirkan di Amerika. Maka dengan demikian dia mempunyai dua kewarganegaraan, ya, dua kewarganegaraan, yaitu berdasarkan kelahiran, yaitu dia lahir di Amerika Serikat, ya, dan Filipina menganggap itu adalah warga negaranya karena berdasarkan keturunan, ya, berdasarkan keturunan. Nah, jelas bukan? Nah, sekarang apa itu yang ketiga? Multi, ya. Nomor 2 tadi bipatride, ya, bukan dipatride, bipatride. Diralat sedikit, ya. D jadi B, dodol jadi bibir, jadi bipatride. Sekarang yang ketiga multipatride, ya, multipatride, banyak, lebih dari 2 kewarganegaraan, ya, memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan. Mengapa ini bisa terjadi? Ya, bisa saja terjadi misalnya seseorang yang tinggal di perbatasan antara 2 negara. Di perbatasan antara 2 negara. Itulah tentang, ya, perbedaan dasar dalam menentukan kewarganegaraan, ya, karena adanya terjadinya apatride, bipatride, dan multipatride. Kemudian menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 pasal 09 tentang persyaratan permohonan warga negara Indonesia. Ada 8 syarat, ya. Ada 8 syarat, ya. Ini naturalisasi lah ini, ya. Orang asing yang menjadi warga negara Indonesia. Ada 8 syaratnya. Apa syaratnya? Ya, syarat yang pertama adalah telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Ya, 18 tahun atau sudah menikah. Kemudian mengajukan, ya, permohonan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, ya, paling singkat 5 tahun, ya, 5 tahun atau 10 tahun, ya, atau 10 tahun tidak berturut-turut. Misalnya begini, seseorang itu bisa mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia bahwa paling cepat 5 tahun. 5 tahun sudah tinggal di Indonesia secara berturut-turut, ya, 5 tahun. Atau bisa 10 tahun, artinya dalam waktu 5 tahun itu pernah dia tinggal di negara asalnya kembali, ya kan, begitu kan. Nah, jadi tidak full dia 5 tahun atau 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi kalau tadi 5 tahun berturut-turut itu, ya, kalau bisa 10 tahun tidak berturut-turut. Itulah syarat yang kedua. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, ya, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, ya, yang diancam dengan penjara 1 tahun atau lebih. Berarti seseorang yang pernah menjalani hukuman pidana di negara asalnya di atas 1 tahun tidak boleh, ya, membuat permohonan kewarganegaraan di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah
mempunyai pekerjaan menetap dan penghasilan menetap. Ya, mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Kemudian bahwa yang bersangkutan harus mengakui bahwa Pancasila adalah landasan ideologi bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusional bangsa. Dan selanjutnya harus membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Dan kemudian bahwa yang bersangkutan sudah sah meninggalkan kewarganegaraan negara asalnya. Ya, sudah sah. Jadi artinya dia sudah sah tidak sebagai warga negara lagi, tetapi sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Ini menghindarkan supaya jangan terjadi kewarganegaraan ganda, ya, kewarganegaraan ganda. Nah, kemudian ajas kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, yaitu 1. Ajas kewarganegaraan umum, 2. Ajas kewarganegaraan khusus, dan yang ketiga hilangnya kewarganegaraan. Nah, kalau yang 3 ini boleh anak-anakku cari, ya, menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, ya. Bagaimana ajas kewarganegaraan umum, syarat-syaratnya maksudnya, ya. Bagaimana syarat-syarat kewarganegaraan khusus, dan mengapa dikatakan hilangnya kewarganegaraan seseorang di Indonesia. Nah, itulah anak-anakku materi kita untuk pada hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, nanti akan kita lakukan tim link, ya, tim link untuk tanya jawab. Mana tahu ada yang kurang jelas atau kurang paham. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, sampai di sini materi kita untuk hari ini. Minggu depan kita lanjutkan, dan nanti jangan lupa ada tim link, ya. Tetaplah semangat, tetap jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah, pakai masker kalau keluar rumah, dan juga jaga kesehatan. Dan tetap kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga pandemi ini cepat berakhir supaya kita bisa nanti jumpa di kelas sebagaimana biasanya. Demikian anak-anakku sekalian, sampai sekian dulu untuk materi kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua.